dan pedoman terapi yang berlaku. Pemberian antibiotik harus memenuhi prinsip 7 benar. Benar pasien, benar obat, benar dosis, benar waktu, benar cara atau rute, benar dokumentasi, dan benar informasi. Terapi antibiotik dievaluasi dalam waktu minimal 48-72 jam. Klinis pasien dan pemeriksaan penunjang, salah satunya hasil kultur, menjadi dasar untuk eskalasi, deeskalasi, atau penghentian antibiotik bila tidak diperlukan. Keberhasilan pengendalian resistensi antibiotik memerlukan kolaborasi multidisiplin antara dokter, perawat, laboratorium, apoteker, dan tim PPRA. Kepatuhan penggunaan antibiotik melindungi pasien, meningkatkan mutu pelayanan, dan menjaga efektivitas antibiotik untuk masa depan. Patuh antibiotik yang bijak adalah tanggung jawab kita bersama. Setiap hari, tanpa kita sadari, tangan kita menyentuh ratusan benda, dari ponsel, uang, gagang pintu, hingga wajah kita sendiri. Disinilah kuman berpindah dan bisa menyebabkan penyakit. Penyakit seperti flu, diare, dan infeksi lainnya sering menyebar hanya karena satu hal, lupa mencuci tangan. Padahal, menjaga tangan tetap bersih sangatlah mudah. Cukup dengan mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir selama 30 detik atau bisa juga menggunakan hand sanitizer selama 20 detik. Gosok telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, bagian dalam tangan, ibu jari dan ujung jari tangan. 6 langkah sederhana yang mampu mengurangi resiko penyakit secara signifikan. Cuci tangan sebelum makan, setelah bersin atau batuk, setelah dari toilet, dan setiap kali tangan merasa kotor atau selesai menyentuh permukaan umum. Saat menjadi penunggu pasien, pastikan mencuci tangan sebelum dan sesudah menyentuh pasien. Cuci tangan bukan hanya kebiasaan. Ini adalah perlindungan untuk kita, keluarga kita, dan orang-orang sekitar kita. Ayo mulai dari sekarang, tangan bersih, hidup lebih sehat. Setiap hari, kita mendedikasikan energi terbaik untuk kesehatan pasien. Namun, di balik seragam dan kesibukan usia produktif, ada ancaman suji yang sering kita abaikan. Kita sering berpikir penurunan fisik hanya terjadi pada lansia. Padahal, penurunan massa dan kekuatan otot atau sarkopenia bisa dimulai sejak usia 30-an jika gaya hidup kita sedentari. Di usia produktif, kita butuh otot yang kuat, bukan untuk pamer, tapi sebagai tabungan kesehatan. Otot adalah organ metabolik. Jika masanya hilang, risiko penyakit metabolik meningkat dan fungsional tubuh menurun. RSAB Harapan Kita merespon tantangan ini. Bukan sekedar fasilitas rekreasi, melainkan sebuah intervensi kesehatan preventif bagi seluruh sivitas hospitalia. Memperkenalkan Heart Fit. Sarkopenia hanya bisa dilawan dengan satu cara efektif, latihan beban resistance training. Heart Fit dirancang untuk membangun kembali fondasi kekuatan kita, melawan gravitasi, menjaga kepadatan tulang dan massa otot. Dikombinasikan dengan latihan kardiovaskular, kita menciptakan tubuh yang tidak hanya kuat, tapi juga bugar secara menyeluruh. Karena pegawai RSAB yang kuat dan sehat adalah fondasi dari pelayanan rumah sakit yang prima. Selamat datang di era baru kesehatan karyawan RSAB Harapan Kita. Baik, kita mulai ya. Bapak Ibu peserta sudah ada di 50 nih sekarang. Oke. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati narasumber pada webinar pagi hari ini yaitu Bapak Yuliansah Sahrusiam, Eskom, sebagai penanggung jawab pelayanan infrastruktur di instalasi SIM-RS. Kemudian yang kami hormati Bapak Moderator yaitu Bapak Supri Setiadi ST. Terima kasih Bapak-Bapak sudah berkenan hadir pada pagi hari ini. Serta yang kami hormati tentunya seluruh karyawan RSAB Harapan Kita yang telah bergabung dalam kegiatan webinar pada pagi hari ini. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat hadir secara virtual melalui Zoom meeting dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti kegiatan hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, serta rekan-rekan yang berbahagia, di era transformasi digital saat ini, pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan kesehatan semakin berkembang pesat. Berbagai sistem informasi digunakan untuk mendukung pelayanan rumah sakit, mulai dari pengelolaan data pasien, sistem administrasi, hingga komunikasi internal. Namun demikian, perkembangan teknologi juga diiringi dengan berbagai tantangan. Salah satunya adalah ancaman serangan cyber yang dapat berdampak pada keamanan data, kelangsungan sistem operasional rumah sakit, serta kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kita akan mengikuti webinar dengan tema Pencegahan Dini Serangan Cyber di Rumah Sakit. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman serta kewaspadaan seluruh karyawan dalam menjaga keamanan sistem informasi di lingkungan rumah sakit. Kegiatan webinar ini terselenggara tentu atas kerjasama yang baik antara instalasi sistem informasi manajemen rumah sakit, kemudian instalasi pemasaran dan pengembangan bisnis, serta tim kerja pendidikan dan pelatihan RSAB Harapan Kita. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kami informasikan kepada seluruh peserta bahwa bagi peserta yang mengikuti kegiatan webinar ini hingga selesai akan mendapatkan e-sertifikat yang dapat diakses melalui SIPP yang dikelola oleh tim kerja pendidikan dan pelatihan RSAB Harapan Kita. Oleh karena itu, kami mengharapkan Bapak dan Ibu dapat mengikuti kegiatan ini hingga akhir acara. Baik, kita memasuki untuk acara selanjutnya. Agar kegiatan webinar pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lebih interaktif dan terarah, maka jalannya acara selanjutnya akan dipandu oleh moderator kita pada hari ini. Untuk itu, kepada Bapak M. Supri Setiadi ST, kami persilahkan untuk memandu jalannya kegiatan webinar pagi hari ini. Silahkan Pak Supri, waktunya kami persilahkan. Ya, baik. Terima kasih Bu Neneng. Saya akan menyapa para peserta dulu. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Tetap semangat. Yang mau dicoba Pak Haji? Ya, saya kepengen berikan emot kalian, coba tunjukkan mana yang semangat, mana yang sedang lapar, mana yang sedang kantuk. Monggo silakan. Emotnya yo. Oke, baiklah para peserta webinar. Rekan-rekan sekalian, seiring dengan transformasi digital di rumah sakit dan adopsi rekam medis elektronik, ancaman cyber kini menjadi resiko serius ya. Tidak hanya pada kebocoran data, tetapi juga keselamatan pasien.
Webinar ini ya kita ada bertujuan itu memberikan wawasan nyata tentang bagaimana mengenali, mencegah, dan menangani serangan tersebut. Baik, tidak berpanjang lebar, mari kita sambut narasumber kita, yaitu Yuliansah, yang akrabnya kita panggil dengan Mas Anca. Ya, saya persilakan untuk sharing layarnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih untuk Pak Supri atas semangat paginya. Baik, mari Bapak-Bapak Ibu semuanya. Kali ini saya akan membawakan topik untuk pencegahan serangan cyber ya di rumah sakit. Kalau untuk pencegahan serangan cyber di rumah sakit ini memang kita tuh harus aware, bangun awareness dulu ya, karena ada namanya information security awareness, kesadaran keamanan informasi. Mungkin kalau selama ini kita tuh banyak mikirnya itu keamanan data sistem itu biasanya tanggung jawab IT atau top management. Tapi kenyataannya keamanan informasi itu tanggung jawab kita semua, sampai level kecil itu user ya paling. Next. Oh. Nah, di dalam keamanan sistem informasi itu ada namanya prinsip keamanan informasi ya, yaitu sebutnya CIA atau confidentiality, integrity, dan availability. Confidentiality itu mencakup kerahasiaan, yaitu melindungi data dan informasi dari yang tidak berhak, itu melindungi, sedangkan integritas itu melindungi keutuhan data dan informasi organisasi dari otoritas yang tidak sah. Lalu availability atau ketersediaan itu melindungi ketersediaan data dan informasi organisasi sehingga data tersedia pada saat dibutuhkan. Okay, next. Nah, contoh penerapannya nih ya, contohnya kerahasiaan data pribadi itu milik pasien harus tertutup untuk umum. Lalu integritas data rekam medis pasien harus benar dan tidak ada modifikasi. Ketersediaan data rekam medis pasien harus tersedia saat dibutuhkan. Oke, next. Nah, ini kenapa sih kita harus aware terhadap keamanan sistem informasi? Satu, meningkatnya tren ancaman keamanan informasi di dunia. Lalu perkembangan teknologi semakin pesat. Contohnya itu saat ini tuh lawan kita tuh bukan hacker lagi, tapi lawan kita tuh bot atau lawan kita tuh komputer. Apalagi sekarang udah zamannya AI ya, artificial intelligence, itu kita lawannya tuh udah bukan manusia lagi ya, tapi mesin. Jadi kalau misalkan manusia tuh mungkin sanggup untuk bobol, mungkin kecepatannya rendah, kalau di lawan mesin kita udah mungkin sudah kecepatan untuk menyerangnya itu lebih drastis lagi. Lalu tingginya tingkat ketergantungan proses bisnis SAB terhadap teknologi informasi kan. Jadi digitalis proses bisnis itu semakin sekarang semuanya hampir digitalisasi digital semua ya bentuknya ya, dari RME, order, resep, order lab, PACS, modelnya itu semuanya kan bentuknya udah digital. Okay, next. Lalu ini mengapa harus aware juga literacy dan information security awareness pegawai juga. Kenapa? Karena
manusia itu adalah target utama sebetulnya dalam dalam serangan cyber ya. Karena penjahat cyber itu lebih suka untuk manipulasi manusia tentunya daripada mencoba membobol enkripsi server yang rumit, menipu satu orang itu mungkin bisa mereka tuh langsung mendapatkan password secara gampang. Mereka mengirim link misalkan dari phishing atau mengirim WA gitu ya. Bisa dikirimin link berupa link jahat gitu. Mereka bisa mendapatkan semua informasi, bisa dapat dari password, data pribadi. Makanya literasi tentang keamanan sistem informasi itu sangat penting sih untuk user. Lalu itu terakhir masih terdapat sistem yang sesuai standar. Ini tugasnya IT ya sebetulnya, untuk aplikasinya apakah sudah aman atau belum, sudah ada kerentanan atau tidak, itu harus sering ditelaah lagi sebetulnya. Nah, ini next dampaknya, ini satu, terganggunya kegiatan personal. Misalkan aplikasi BPJS dengan serangan ya, itu pasti akan membuat satu rumah sakit itu tidak bisa mengakses BPJS. Lalu misalnya perangkat user itu kena ransomware misalnya, itu juga karena ransomware itu biasanya langsung nge-lock suatu komputer, dan itu bisa menyebar kalau misalkan banyak yang tidak aman komputernya. Setelah itu kalau udah ke-lock ya udah tidak bisa dipakai lagi, sampai mungkin harus diinstal ulang atau jadi akan mengganggu kegiatan personal. Lalu rusaknya reputasi, misalkan aplikasi pendaftaran online down lama gitu, nah proses pendaftaran online kan pasti akan terganggu. Itu juga akan menyebabkan reputasi RSAB itu di mata pasien itu akan jelek ya. Serangan hacking juga, itu akan hack website RSAB kena hack, itu juga akan menyebabkan reputasi RSAB juga akan terganggu. Next. Yang ini mungkin yang agak fatal itu adalah kerugian finansial. Misal ada pencurian, setiap transaksi, itu lalu layanan SIM RS terhenti, sehingga tidak dapat melayani pasien, juga kan kerugian finansial juga. Empat adalah kehilangan kekayaan intelektual property loss, pencurian hasil penelitian, desain sistem informasi atau source code, itu juga tersebar ke pihak lain, itu juga akan menimbulkan dampak serius ya. Okay, next. Next lagi. Okay, next lagi. Nah, ini kebijakan ya. Melaksanakan kebijakan untuk mencegah, untuk sebagai dasar keamanan sistem informasi itu kita perlu kebijakan gitu ya. Melaksanakan kebijakan keamanan informasi yang telah ditetapkan organisasi, kebijakan keamanan informasi, serangkaian aturan terkait keamanan informasi dalam rangka melindungi keamanan informasi. Oke, next. Ini terkait regulasinya. Salah satu regulasi terkait keamanan informasi itu ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, kita kenal dengan UU ITE. Lalu Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE). Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Lalu Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 dan 2011 tentang pedoman pembuatan sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis. Next. Selanjutnya adalah Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi.
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi. Double strike. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Informasi Birokrasi Nomor 137 Tahun 2018 tentang penyebarluasan informasi melalui media sosial bagi aparatur negara. Undang-Undang Nomor 27. Nah, ini terbaru, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP. Nah, UU ini secara garis besar adalah mengatur informasi dan transaksi elektronik di dalamnya ya, terkait dengan dana digital. Lalu next. Oke, next lagi. Nah, PP nomor 1 2016 ini dengan penyelenggaraan sistem elektronik, penyelenggaraan sistem elektronik dan data elektronik, data elektronik dan sertifikasi elektronik. Lalu ada pengelolaan domain. Oke, next. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2015 atau PBI adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. PBE ini dilaksanakan dengan prinsip salah satunya adalah keamanan, kerahasiaan, keutuhan, persediaan, keaslian, dan kenirsangkalan atau non-repetibilitas. Oke, next. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011, yaitu tentang pedoman pembuatan sistem klasifikasi, keamanan, dan akses arsip dinamis. Penentuan kategori klasifikasi keamanan, yaitu ada sangat rahasia terbatas, atau biasa, atau persistent. Pengamanan berdasarkan tingkat klasifikasinya, dari dalam penyimpanan dan penyampaian. Next. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2012, yaitu tentang penyelenggaraan sertifikasi elektronik. Lalu penyelenggaraan sertifikasi elektronik terdiri dari penyelenggara sertifikasi elektronik Indonesia dan asing. Tata cara memiliki sertifikat elektronik, pengawasan terhadap penyelenggaraan sertifikasi elektronik dilaksanakan oleh Menteri Kominfo. Kita sekarang Komdigi. Nah, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi ini yang paling terbaru ya, UU PDP. Data kesehatan adalah data pribadi spesifik, sensitif. Kebocoran data kesehatan berdampak pada stigma, diskriminasi, atau penyalahgunaan finansial. UU PDP ini berlaku efektif sejak disahkan, yaitu dengan masa penyesuaian implementasi penuh 17 Oktober 2024. Nah, ini subjek dalam UU PDP, subjek data itu pasien sebagai pemilik data. Pengendali datanya itu rumah sakit, klinik, puskesmas, atau dokter praktik mandiri yang menentukan tujuan pemrosesan data. Prosesor data adalah pihak ketiga yang membantu pemrosesan, misal vendor, sistem informasi kesehatan, lab luar, itu juga termasuk prosesor data. Next. Prinsip pemrosesan yaitu tujuan jelasnya adalah data pasien hanya untuk diagnosis, pengobatan, dan perawatan. Setujuan atau konsen harus ada persetujuan pasien untuk penggunaan data di luar pelayanan rutin. Lalu keamanan wajib melindungi data dari akses ilegal atau kebocoran. Akurasinya adalah data harus akurat dan up to date. Ini next sanksinya ya. UU PDP ini sangat keras ya sebetulnya sanksinya. Sanksinya itu lumayan karena peringatan tertulis, penghentian kegiatan, penghapusan data, denda hingga denda maksimal itu administratif hingga 2% dari pendapatan tahunan. Sekarang ada sanksi dendanya itu sampai 2%. Sanksi pidana juga ada, penjara atau denda finansial yang berat bagi pihak yang sengaja menjual atau menyalahgunakan data pasien. Okay, next. Ya, kita lanjut ke penerapan keamanan informasi. Ada klasifikasi aset informasi dan kerahasiaan informasi. Lalu keamanan fisik, keamanan komputer, pengelolaan kata sandi atau paspor, penggunaan internet, surat elektronik, wifi, dan etika bersosial media, lalu perangkat lunak berlisensi,
insiden keamanan informasi dan kewaspadaan terhadap malware dan phishing. Next. Nah, untuk klasifikasi data informasi ini kita ada terbagi 4, yaitu sangat rahasia, terbatas, dan publik. Sangat rahasia itu data yang paling sensitif, memerlukan perlindungan ketat dan kemudian berdampak serius. Contoh data medis pasien, data medis ya. Lalu rahasia yaitu data RSAB, ya, misalkan data RSAB yang apabila didistribusikan secara tidak sah atau jatuh ke tangan tidak berhak akan mengganggu kelancaran kegiatan RSAB atau mengganggu citra dan reputasi, atau yang menurut peraturan perundang-undangan dikenakan rahasia. Terbatas yaitu data yang apabila didistribusikan secara tidak sah atau jatuh ke tangan yang tidak berhak akan mengganggu kelancaran kegiatan RSAB, tapi tidak mengganggu citra dan reputasi RSAB. Contoh SOP atau laporan kinerja. Publik yaitu data RSAB, data yang secara sengaja disediakan untuk dapat diketahui oleh masyarakat umum. Next. Panduan umum pengamanan dokumen. Jangan membiarkan dokumen sensitif terbuka dan mencetak dokumen sensitif di printer yang di luar jangkauan. Jangan berbagi informasi sensitif. Jangan melihat informasi sensitif yang bukan kewenangannya. Jangan menyimpan informasi sensitif di luar fasilitas kedinasan. Jangan membuat sharing folder dengan akses everyone. Jangan membuang laporan informasi tanpa diajukan terlebih dahulu. Oke, next. Nah, ini pengamanan area kerja. Karena kan kita suka berantakan ya. Kadang-kadang tuh meja kerja atau apa ya. Nah, ini pengamanan area kerja tuh gunakan sistem akses keamanan seperti akses card. Lalu berbagi akses masuk kerja. Akses area kerja juga harus terlindungi. Jalur keluar masuk area kerja juga harus jaga dan dipantau. Area kerja harus terlindungi dari benda berbahaya dan benda berbakar. Itu tadi yang tadi saya bilang itu menerapkan clear desk dan clear skin pada saat meninggalkan area kerja. Contoh clear desk itu menyimpan dokumen rahasia pada tempat terkunci. Contoh clear skin itu menghapus papan tulis atau mematikan monitor atau mengunci komputer. Lalu hati-hati terhadap orang asing, misalnya menanyakan ID, membawa pengunjung hanya di ruang resepsionis atau tamu, waspada terhadap tailgating. Tailgating itu adalah bypass akses fisik dengan mengikuti individu yang berwenang untuk memasuki area aman. Next. Pengamanan perangkat ya. Saat kan komputer itu wajib join domain. Di sini sudah diterapkan ya. Penggunaan login juga pakai dengan akun domain resmi. Sistem informasi harus selalu update dengan sistem terbaru, menggunakan antivirus atau update terbaru atau signature update terbaru. Fitur lock juga dinyalakan. Backup berkala untuk data penting. Oke, next. Lalu matikan komputer ketika meninggalkan kantor. Waspada pada folder surfing, yaitu mengintip ya untuk mendapatkan informasi. Ada tim menyimpan data penting, nomor kartu kredit atau ulang tahun atau paspor, lalu pesan instan atau email. Konfigurasi komputer yang tidak digunakan dalam 15 menit, dibuat lock, hibernate, sleep. Lalu menggunakan removable media kayak DVD, hard disk, eksternal atau USB yang tidak dikembalikan ke perangkat pengguna. Perangkat pengguna termasuk perangkat pribadi yang digunakan itu digunakan untuk yang pribadikan dan mengakses jaringan RSAB. Oke, next. Nah, ini penggunaan kata sandi atau password ya. Nah, ini kata sandi itu bagusnya itu kriterianya itu minimal 8 karakter. Kenapa 8 karakter? Karena lebih kita brute force, kalau dicoba-coba itu lebih lama butuh waktunya ya. Lalu kombinasi huruf kapital,
kecil dan angka, atau mungkin sekarang ditambah dengan simbol, juga akan mempersulit tindakan pembobolan password. Lalu ganti tanda sandi secara berkala, menjaga kerahasiaan kata sandi, ubah kata sandi default yang diberikan IT pada saat pertama kali diberikan. Lalu next, ini don ya, don penggunaan kata sandi. Menggunakan kata sandi mengandung nama diri atau kerabat, tanggal lahir, lokasi kerja, jabatan kerja, alamat rumah, hak pribadi lainnya, sebagian atau seluruhnya nama akun. Nah, menggunakan kata sandi yang mudah ditebak, misalkan Jakarta, RSAB, password dengan apostrof, berbagi kata sandi, menggunakan akun dan kata sandi milik pengguna lain. Lalu don berikutnya, menuliskan kata sandi dimanapun atau menyimpan kata sandi dalam bekas elektronik. Lalu membuat kata sandi yang sama pada sistem TIK dan RSAB harap kita dengan kata sandi yang digunakan dalam akun di luar sistem TIK milik RSAB harap kita. Mengaktifkan fitur remember password pada browser internet yang sering banget ditemukan. Lalu penggunaan intranet dan internet. Menggunakan fasilitas akses intranet dan internet secara bijak sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang. Menggunakan fasilitas akses intranet dan internet sesuai norma hukum dan etika yang berlaku. Next. Nah, ini penggunaan intranet dan internet don't ya, yang jangan dilakukan itu menyampaikan pendapat yang membuatan ujaran kebencian, pada Pancasila, Undang-Undang Dasar, Negara Kesatuan NKRI, pemerintah, ras, itu agama, sara ya, jangan. Lalu mempublikasikan konten yang berisinya penjudi, pornografi, asusila, ancaman penghinaan, pemerasan, dan atau pencemaran nama baik, yaitu terhadap sama pegawai, pimpinan, mitra, atau pihak lain ya. Lalu don berikutnya melewati ketentuan pembatasan akses internet. Misalkan kalau nggak boleh buka YouTube itu jangan buka YouTube, itu jangan di bypass lah ya. Kalau nggak boleh buka akun apa gitu, akses situs apa dilarang oleh SAB lalu dipakai. Lalu berikutnya memberikan pendapat pribadi mengatasnamakan RSAB harapan kita. Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan. Belum menggunakan perangkat lunak yang dapat mengelabui sistem pengendalian atau pembebasan akses internet. Next. Berikutnya itu melakukan kegiatan yang menimbulkan gangguan terhadap sistem IT di lingkungan RSAB. Pakai tunneling tools, mengakses laman yang potensi mengandung virus, mengakses video streaming yang membutuhkan bandwidth besar, lalu menjalankan software berlisensi milik RSAB atau pihak ketiga manapun untuk keperluan di luar kedinasan. Untuk keperluan pribadi nih ya, jangan menggunakan atau menyebarkan informasi milik RSAB kita yang bersifat sensitif, lalu menggunakan hak pihak lain yang tanpa persetujuan melalui fasilitas internet RSAB kita, mengakses, mengunggah, mengunduh, atau mempublikasikan situs yang tidak menunjang kedinasan, melakukan kegiatan yang dapat merusak atau mencoreng nama baik individu maupun RSABH kita melalui fasilitas internet atau internet. Next, ini untuk penggunaan email. Menjaga kerahasiaan dan keamanan email miliknya. Menggunakan email RSAB harapan kita hanya untuk kepentingan kedinasan secara bijak sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang. Lalu waspada attachment dan email dari orang asing, dan sembarang klik ya. Verifikasi email kepada pengirimnya,
sering-sering hapus email spam atau junk, yaitu waspada terhadap virus. Pastikan identitas individu atau organisasi penerima email sebelum mengirimkan informasi kedinasan. Gunakan link share drive untuk pengiriman file dengan ukuran besar. Lalu mengingat IT jika ada yang hal mencurigakan, email spam atau phishing dan lain-lain. Oke, next. Nah, ini jangan dilakukan ketika menggunakan email ya. Menggunakan email yang berisi ancaman, penghinaan, dan pencemaran nama baik, menyampaikan pendapat pihak lain dengan mengatasnamakan RSHB, menggunakan email RSHB untuk mailing list, forum diskusi atau sosial media untuk jaringan pribadi, membuka email atau attachment dari orang asing yang terindikasi dapat mengancam keamanan informasi, mengirim informasi pribadi kepada pihak yang tidak dikenal, mengirimkan informasi kedinasan kepada pihak yang tidak berkepentingan, mengirim email berantai atau hoax, mengirim email atas nama pengguna lain. Okay, next. Ini penggunaan Wi-Fi. Mengartikan ketentuan penggunaan internet di lingkungan RSHB harapan kita. Pastikan penggunaan SSID yang disediakan oleh RSHB harapan kita jika berada di area RSHB. Tidak memanfaatkan SSID lain daripada standalone Wi-Fi handphone, karena ini akan mengurangi kualitas sinyal ya. Dan hubungkan dengan SSID yang tidak dikenal, terutama jika mengakses aplikasi sensitif seperti kedinasan atau mobile banking, untuk menjamin input data rahasia, paspor, dan lain-lain pada sembarang situs. Gunakan layanan keamanan dasar seperti antivirus. Next. Nah, ini etika bermedia sosial. Itu menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan, menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan, tidak menyalahgunakan informasi internal negara untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau orang lain, memastikan bahwa informasi yang disebar luaskan jelas sumbernya, dapat dipastikan kebenarannya dan tidak mengandung unsur kebohongan. Okay, next. Lalu melakukan pengaturan privasi di berbagai platform media sosial untuk menjaga keamanan informasi. Membuka media sosial secara berkala untuk memastikan akun media sosial tidak salah gunakan. Hindari membagi identitas pribadi seperti alamat lengkap, nomor telepon, email pribadi atau kantor, atau tanggal lahir jika diperlukan komunikasi privat dalam saluran terpercaya. Tidak menggunakan alamat email kantor untuk mendaftar media sosial, kecuali untuk keperluan resmi kantor. Segera komunikasikan ke tim internal terkait sambil berupaya mengamankan akses akun media jika Anda kehilangan akses ke akun media sosial Anda. Oke, next. Perangkat lunak lisensi. Gunakan software yang direkomendasikan oleh unit IT ya. Gunakan software milik RSHB untuk kedinasan. Pastikan membaca dan memahami end user license untuk pemakai software, IT untuk instalasi software. Next, menginstal dan menggunakan software yang tidak ini jangan dilakukan ya. Kalau saat ini menginstal dan menggunakan software yang tidak direkomendasikan, menggunakan software RSHB harapan kita untuk kebutuhan pribadi. Oke, next. Nah, ini software yang tidak direkomendasikan pada perangkat pengguna, itu ada bajakan terutama ya. Lalu ada perang OS juga sudah yang tidak support itu juga jangan, kalau bisa tuh dihindari kan sudah ada supportnya. Lalu perangkat lunak yang untuk exploit atau hacking, ada Angry IP, network scan, and metasploit, jangan ya. Kalau ilegal kayak torrent gitu, uTorrent dan lainnya itu jangan juga. VPN, kecuali memang ada keperluan khusus yang terkait kerjaannya itu mungkin bisa komunikasikan dengan IT. Dan next. Nah, apakah yang terjadi ketika ada insiden keamanan informasi? Dunia itu adalah
Catat semua yang penting, gangguan dan segera. Lalu lapor ke CPNS. Lalu nanti tugas itu akan berkoordinasi dengan CSERT ya. Itu sini adalah BSSN dalam penanganan kelanjutannya. Zone-nya itu membicarakan insiden keamanan dengan siapapun di luar organisasi maupun tempat umum, menghambat atau mencegah pegawai lain melaporkan insiden keamanan informasi. Jadi segera mungkin dilaporkan kalau terdapat insiden informasi. Next. Nah, ransomware ini ada beberapa ya. Upaya penerobosan yang perlu diwaspadi. Salah satu itu ransomware. Itu malware dengan metodologi kriptovirologi yang mengancam untuk menyebarkan data atau memblok semua akses ke dalam data tersebut jika pemilik data tidak memberikan sejumlah uang tebusan. Makanya disebut ransom. Langkahnya adalah jangan menginstal informasi yang menginstal software tidak berlisensi, software dari sumber yang tidak percaya. Jangan mengunduh attachment dari pengirim yang tidak dikenal. Pembatasan akses sharing folder, lakukan backup data penting secara berkala. Putuskan jaringan perangkat yang terindikasi ransomware, lapor segera ke CNRS. Next. Yang selanjutnya adalah phishing, yaitu adalah metode yang menggunakan hacker untuk mencuri password dengan cara mengelabui target menggunakan platform login pada situs palsu yang menyerupai aslinya. Ya, ada banyak ya menggunakan platform login itu untuk situs perbankan atau kadang-kadang sekarang itu pakai medsos juga. Itu ada fake loginnya juga. Ya, itu harus hati-hati, perhatikan baik-baik URL-nya sebelum diklik. Atau yang paling penting sih jangan gampang klik, asal klik ketika link dari WA, dari email. Contoh phishing melakukan lewat email ini. Next. Penjagaan dan penanganan phishing, pastikan mengakses halaman website yang benar. Periksa tanda keamanan, gambar gembok terkunci, dan memastikan website yang diakses adalah benar. Yang pernah membuka halaman link dari surat, email, SMS, atau media lain yang sebenarnya tidak jelas. Jaga selalu perasaan user ID, password, serta data pribadi lain. Yang pernah memberikan atau memasukkan data ke program aplikasi yang tidak dipercaya. Pastikan menggunakan media komputer yang aman, tidak dari tempat publik atau wifi publik atau media lain yang keamanan transaksinya tidak terjamin. Laporkan ke unit IT atau hotline jika menemukan halaman website yang terindikasi phishing. Nah, ini terakhir itu social engineering. Social engineering adalah kegiatan dapat informasi penting dengan cara menipu pemilik informasi tersebut. Social engineering konsentrasi itu ke manusia ya, karena itu manusia itu paling gampang dimanipulasi sebetulnya. Oke. Sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya. Balik ke moderator, Pak Siti. Ya, oke. Baik. Terima kasih Mas Anca. Luar biasa ya ancaman dari cyber. Ancaman dari cyber ini ya. Memang banyak sekali ya rekan-rekan untuk serangan cyber ini di rumah sakit ya, terutama tadi ya yang disebut dengan namanya ransomware itu udah paling umum ya. Ini karena dia itu mengenkripsi data pasien ya. Resikonya lagi ini kan dia bisa meminta tebusan nih. Contohnya itu kan WannaCry gitu kan. Lalu tadi ada phishing juga disebutkan. Nah, ini adalah sering dilakukan oleh para penipu-penipu ya melalui email ataupun apa itu yang tujuannya mereka untuk mencuri keatasan di sebenarnya ya. Terus ada juga ada pencurian data dalam itu ya. Nah, mungkin
misalnya untuk kita diskusi atau berbagi pengalaman kepada rekan-rekan semua yang mungkin ada ganjalan ya, jangan ada dusta di antara kita. Kalaupun ada terjadi serangan cyber, harus segera dilaporkan kepada tim IT. Ya, untuk sesi diskusi ataupun tanya jawab ini, bagi yang ada pertanyaan ataupun sharingnya, pengalamannya, monggo silakan raise hand ataupun langsung. Ya, baik. Kalau belum ada yang raise hand, saya akan bacakan pertanyaan nih dari kolom chat ya. Itu dari saudari TB, Rizky. Izin bertanya kepada narasumber, seandainya, jangan sampai ya kalau bisa terjadi sih, ada di komputer, di unit pelayanan seperti kasir atau administrasi yang tiba-tiba terkena serangan ransomware, sementara petugas di IT tersebut bukan dari tim IT. Ini bagaimana nih langkah-langkah yang harus dilakukan terhadap serangan tersebut? Oke, terima kasih. Siapa? STB. Oh, Mas TB. Ya, Mas TB. Kalau itu langkah pertama yang perlu dilakukan adalah shutdown. Ya, pertama itu ketika terindikasi dengan ransomware adalah memutuskan koneksi sebetulnya. Bahkan repotnya kalau misalkan harus nyabut kabel belakang gitu atau ribet gitu, yang paling gampang adalah shutdown. Shutdown dulu komputernya dimatikan, lapor ke IT. Tapi biar IT yang tanggulangi. Jadi untuk mempercepat supaya ransomware itu tidak menyebar kemana-mana adalah diputuskan koneksinya, atau salah satu caranya adalah shutdown dulu komputernya, perangkatnya. Ya, jadi itu ya langkah awal ya apabila terjadi serangan cyber pada komputer user. Hal yang paling gampangnya adalah memutus hubungan ya, rekan-rekan. Memutus hubungan dalam arti agar tidak menyebar ke komputer yang lainnya. Baik, pertanyaan selanjutnya dari kolom chat ada dari Pak Koko. Assalamualaikum Mas Anca. Dapatkah sistem RME kita, smart, dan perangkat medis penunjang kehidupan tetap berfungsi dan aman jika jaringan rumah sakit terkena serangan ransomware atau pemadaman total? Apa solusinya? Monggo Mas Anca, silakan. Ya, Pak. Terima kasih Pak Koko. Kalau untuk ini memang sebetulnya kita sudah antisipasi ya untuk kayak gitu. Sebetulnya itu salah satunya adalah backup secara berkala itu penting ya, untuk ketika terjadi serangan cyber kayak gini, apalagi ransomware yang harus nge-lock sistem atau nge-server gitu, kita harus punya backup dulu karena kita harus restore. Karena biasanya kalau ransomware udah kena ke server itu, datanya tuh udah dikunci, dan kita tuh salah satu cara untuk kembalikan entah bayar apa ransomnya, atau kita restore dari backup yang ada. Kalau untuk pemadaman total ya kita sih perlu namanya backup data center sebetulnya ya. Apabila kalau terjadi pemadaman total itu kita harus ada server yang berjalan. Berarti juga, dan pemadaman total ini kan juga terkait dengan unit lain seperti teknik ya, listrik, karena harus tersedia listriknya. Karena kalau pemadaman total ternyata kita juga tidak ada dari listrik, kan kita juga tidak bisa berjalan sebetulnya server-servernya yang ada. Ya, izin Mas Anca nambah. Maksudnya
Terima kasih untuk itunya ya keterangannya. Berarti ada backup ya, atau emang paling paling nggak kerennya kita bayar ya, ibaratnya itu kan nggak keren ya sebenarnya. Nah jadi eh karena kenapa nih penting bayangan saya nanti di gedung baru itu kan cita-citanya itu RSAB akan menjadi rumah sakit smart hospital dan green hospital. Nah, smart hospitalnya kan berarti ada konektivitas alat-alat medis dengan di alat-alat medis dengan SIM RS misalnya seperti itu dengan electronic medical record. Kemudian ke depannya mungkin lebih besarnya akan ada comment center misalnya terkait dengan hal tersebut. Nah, itu kalau bayangan saya kalau itu ter kita terus sudah berjalan dengan baik dengan smart hospital tadi, pastinya smart hospital akan menyeluruh ya, artinya labnya smart, rawat inapnya smart, ICU-nya smart dan seterusnya. Artinya bukan bukan sistem smart sekarang ya kita punya, maksud saya smart secara benar-benar sistemnya smart hospital. Nah, bayangan saya kalau itu terjadi kemudian kayak kena kena ransomware itu terus ada pemadaman total itu kan harus ada benar-benar SPO, harus ada latihan drill ya supaya mencegah hal tersebut atau ketika itu terjadi kita mau ngapain gitu. Jangan sampai ada kebingungan. Bayangan saya kalau kalau itu terjadi terus jadi MOD-nya gitu kan puyeng kali segitu itu ya. Dulu waktu kita ada pemadaman Bali, Jawa Bali itu seluruh Jawa Bali itu pas saya jaga MOD Mas. Jadi nah, itu, waduh, begitu ribetnya ya, begitu air susah, listrik tidak ada, internet mati dan segala macam. Jadi, bayangan saya kalau nanti kita udah smart hospital, terus ini terjadi kembali, wah lebih berat lagi. Ya mungkin ke depannya mungkin bisa dibuat terutama nanti gedung baru yang lebih baik lah. Terima kasih Mas Anca, Ya, Mas Supri. ya, terima kasih Pak Koko. Ini sih saya juga izin menambahkan Pak ya. Memang kalau untuk case semacam itu berarti kan ada serangan cyber itu memang kita tuh perlu namanya business continuity plan Pak ya. Dan ada juga di IT itu ada namanya disaster recovery plan. Tapi disaster recovery plan itu memang kita tuh perlu BCP ya. Nah, BCP-nya kita tuh tergantung BCP-nya rumah sakit itu seperti apa nantinya. Nanti kita kan apa DRP disaster recovery plan itu akan mengikuti eh, arahan dari BCP-nya nanti. Gitu. Namun DRP itu sebetulnya sangat penting sih Pak saat ini. Ada kan kayak untuk disaster, namanya juga disaster recovery plan ya Pak ya. Karena namanya disaster kita nggak tahu kapan akan terjadi. Dan serangan cyber itu juga salah satu disaster sebetulnya tidak masuk. Mungkin memang untuk ini harus dibandingkan bersama sih Pak. Ini terkait DRP, BCP itu harus ngobrol bareng sebenarnya dari top manajemen sampai Iya, ke user. Siapa betul. yang bertanggung jawab ketika ada disaster, kita ada karena kan namanya disaster berarti ada unit terkait ya, kayak Iya, unit pelayanan, listrik, iya. IT itu kan harus jalan bareng itu. Siapa yang kasih komando buat ketika disaster terjadi itu nantinya sih Pak harus sama duduk Iya. bareng itu untuk Betul. penyusunan. Siapa melakukan apanya jelas gitu. Iya, betul Pak. Ya, oke. Thank you, Mas. Ya, sama Pak. Insight buat kita semua lah. Berarti. Ya, makasih. Ya, terima kasih Mas Koko. Pertanyaannya bagus sekali ya. Memang seharusnya sih, bukannya seharusnya ya, memang wajib ya diterapkan di rumah sakit kita ya jika terjadi serangan cyber itu. Mungkin ada lagi satu nih, Mas Anci, pertanyaannya dari Mas Indra nih. Apakah benar menggunakan WiFi di tempat umum atau publik saat melakukan aktivitas transaksi m-banking berisiko terjadinya pencurian data? Dan satu lagi, ya, apakah ada rekomendasi aplikasi anti malware untuk smartphone kita, baik yang free maupun yang berbayar? Silakan. Oke, terima kasih Mas Indra. Ya, untuk WiFi publik itu memang resiko besar ya, karena kita tidak tahu di belakangnya itu berjalannya di dalam pakai apa gitu ya. Karena saya nggak tahu nih WiFi publiknya itu
ternyata ada middleman atau yang menyegat traffic kita nih, yang baca traffic kita, yang bisa baca, apalagi untuk akses-akses yang tidak secure ya. Nah, itu tuh bisa kebaca tuh kalau dia sudah ada masuk ke traffic apa namanya ya, koneksi yang tidak terpercaya ya. Nah, itu memang sangat sangat dimungkinkan sebetulnya. Jadi ada yang nyegat trafficnya, internetnya, lalu dibaca, itu sangat mungkin sebetulnya. Lalu eh, untuk rekomendasi aplikasi anti malware untuk smartphone, terang saya tuh agak eh, jarang ya menggunakan. Paling sebetulnya waspada aja sih kalau saya ya. Tidak gampang ngeklik link yang tidak kita kenal, bagi dari orang-orang yang nggak kita kenal gitu ya. Kalau saya mungkin kalau di sini kan kita pakai aset, saya juga di YouTube itu pakai aset ya, tapi itu berbayar. Tapi kalau untuk gratisannya saya kurang tahu deh eh, yang bagus apa. Ya, ya perlu diwaspadai ya rekan-rekan sekalian untuk penggunaan WiFi di WiFi publik terutama ya di tempat-tempat umum gitu ya. Ternyata memang sangat beresiko ya kalau kita menggunakan WiFi publik itu, apalagi dalam transaksi m-banking ini itu sangat-sangat sangat tidak disarankan sama sekali ya. Karena apa? Karena jaringan publik itu kan seringkali tidak memiliki enkripsi yang memadai gitu, sehingga peretas itu dapat melakukan penyadapan data gitu ya, yang kadang disebut nama itu MITM ya. Jadi serangan man in the middle gitu ya. Oke, mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan ataupun Pak Supri, boleh mungkin teman-teman disampaikan bahwa yang bertanya akan kita berikan souvenir menarik dari instalasi pemasaran dan pengembangan bisnis. Ada 5 ya Pak, tersedia ya Pak. Oke, terima kasih informasinya Bu Neneng. Tadi tidak disampaikan di depannya. Ya, bagi penanya Alhamdulillah. selanjutnya ini ada door prize-nya nih. Sudah ada 3 tadi yang penanya ya. Tinggal 2 lagi, ayo. Silakan. Ya, ternyata ada nih satu lagi nih di kolom chat dari Pak Jumakir. Pak Jumakir menanyakan, kalau komputer sering hang, nge-lag, lemot, itu gimana cara mengatasinya? Apakah termasuk ciri-ciri atau gejala serangan cyber? Terima kasih. Monggo Mas Anja. Oke, terima kasih Pak Jumakir. Ya, itu salah satu cirinya bisa. eh, Kalau misalkan virus atau malware atau ransomware itu pasti akan membebani sistem ya, lalu makan resource komputer. Cuman memang apakah pasti itu kena virus atau kena malware itu belum tentu. Bisa jadi memang eh, spesifikasinya yang sudah apa namanya tidak sesuai ya dengan perkembangan teknologi software kayak sekarang, misalkan RAM-nya kurang, prosesornya udah jadul, atau hard disknya sudah penuh, itu juga bisa. Nah, dari situ Pak Jumakir ya. Ya, jadi apa yang ditanyakan Pak Jumakir itu komputer hang ataupun sering nge-lag ya. Jadi itu bisa jadi itu adalah tanda-tanda adanya serangan dari cyber. Oke, ada satu lagi pertanyaan nih dari Yarmaniani. Ya, izin bertanya, apakah dengan seringnya kita memakai Google Sheet untuk mengisi berbagai permintaan data dari luar meningkatkan resiko kita mendapat serangan cyber? Ya, monggo silakan Mbak Anca. Ya, kalau untuk Google untuk ngasih komentar itu sebetulnya
tidak ya, tidak meningkatkan risiko sebetulnya. Eh, karena mereka tuh datanya di luar, gitu kan, kalau di Google Sheet itu. Jadi tidak, paling yang harus kita waspadai itu link yang ada di Google Sheet gitu. Misalkan mereka tuh suka nyantumin link apa gitu kan, URL-nya apa di dalam Google Sheet itu perlu diwaspadai. Pokoknya yang berhubungan dengan link itu mungkin harus kita waspadai, jangan asal klik. Kalau untuk penggunaan Google Sheet sih tidak meningkatkan resiko. Ya, oke. Jadi penggunaan Google Sheet ini tidak berbahaya ya. Sudah ada 5 penanya ya, Bu Neneng. Nanti mungkin para penanya bisa menghubungi admin. Siap. Oke, kira-kira ada lagi nih yang ingin ditanyakan atau Waktunya masih ada, Pak Supri, 10 menit lagi. masih ada ya? Ya, monggo silakan rekan-rekan sekalian. Sebelum kita tutup. Jadi memang dampak serangan cyber di rumah sakit ini ya luar biasa ya. Jadi dampaknya itu bisa pelayanan itu bisa terhenti, operasi ditunda gitu ya, pendaftaran pasien antriannya lama atau manual, keamanan data juga resikonya tinggi ya. Karena kebocoran data pribadi pasien ini yang kita khawatirkan. Jadi memang PDP itu sangat penting sekali ya. Jadi di samping itu juga akan menimbulkan kerugian finansial. Ya, bahkan resiko nyawa pun bisa terancam. Baik, sebelum saya tutup, apakah masih ada yang mau bertanya? Boleh mungkin dibantu Pak Supri untuk Pak Anca sebagai kesimpulan atau saran atau masukan buat kita semua gitu atau tips-tips atau apa boleh di 5 menit terakhir ini. Silakan. Ya, terima kasih Bu Neneng. Nah, mungkin ada tips saya itu ya, salah satu yang saya itu adalah kita harus waspada banget ya di zaman canggih kayak sekarang ya. Aksesnya digital semua itu kita harus hati-hati sekali. Tidak hati-hati ketika kita menerima kiriman file, hati-hati ketika kita klik link itu, karena kan kehati-hatian kita tuh akan bermanfaat nantinya tuh tidak gampang, kita tuh gampang diserang oleh serangan cyber, betul ya. Jadi harus hati-hati sekali sih. Bahkan untuk bermedia sosial pun kita juga harus berhati-hati ya, jaga ucapan, jaga ketikan, jaga jempol lah ya, sebelum pikir, sebelum apa namanya, sebelum posting itu harus dipikir dulu, ini ini sih udah oke belum sih, menyinggung orang lain nggak sih. Nah, itu kita harus hati-hati, harus ya, dipikir ulang lah ya. Paling dari saya itu sih Bu. Ya, Pak Masuki mungkin ada yang ditambahkan? Ya, baik. Hanya tambahan saja ya, rekan-rekan semuanya, bahwa keamanan cyber itu adalah tanggung jawab bersama ya, bukan hanya tim IT saja, dan ini adalah isu keselamatan pasien. Jadi terima kasih kepada narasumber Mas Anca atas ilmunya, dan terima kasih juga kepada rekan-rekan semuanya peserta webinar ini yang sangat antusias. Jadi waspadalah dan mari berbuat benteng digital rumah sakit kita. Ya, saya sebagai moderator mohon undur diri dan saya kembalikan kepada
Bu Neneng sebagai MC. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Supri, juga terima kasih Mas Anca. Oke, Bapak Ibu semua, sepertinya kita foto bersama dulu ya sebelum kita tutup acara hari ini. Boleh silakan dibuka kameranya dulu. Kita coba screenshot satu persatu. Ya, baik. Satu, senyumnya boleh. Satu, dua. Pak Supri boleh senyumnya, Pak? Oke, baik. Selanjutnya tunggu ya. Oke. Lupa absen. Ya, sebentar. Satu, dua, tiga. Oke. Oke, cukup untuk sesi foto bersamanya. Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah rangkaian webinar pagi hari ini tentang pencegahan dini serangan cyber di rumah sakit yang telah kita ikuti bersama. Kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita, Bapak Yulian Sahrusiam Eskom, atas pemaparan materi yang sangat luar biasa dan tentu bermanfaat untuk menambah wawasan kita semua. Dan juga terima kasih kepada Bapak moderator kita, Bapak Supri Setiadi ST, yang telah memandu jalannya diskusi dengan sangat baik. Kami sampaikan untuk 5 penanya yang beruntung adalah satu Mas TB dari SIMRS, kemudian Pak Koko dari instalasi rawat inap. Yang ketiga ada Mas Indra dari SPI, nomor 4 ada Pak Jumakir dari tim rumah tangga, dan terakhir ada Dokter Yani dari instalasi radiologi. Untuk souvenirnya boleh diambil di instalasi pemasaran dan pengembangan bisnis ya Bapak Ibu, boleh dari mulai hari ini juga silahkan. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Ibu peserta yang juga tetap stay sampai dengan akhir acara webinar hari ini. Tak lupa kami ingatkan untuk mengisi daftar hadir ya, yang nanti akan digunakan oleh tim dari tim Kerdiklat untuk penerbitan e-sertifikat, yang tentu Bapak Ibu juga tetap harus mengakses SIPP-nya. Dan sebelum acara kita akhiri, izinkan saya untuk menyampaikan 2 pantun. Boleh bantu untuk bilang cakepnya ya. Pergi ke taman, memetik melati. Cakep. Cakep. Melati putih, harum baunya. Cakep. Terima kasih atas partisipasi hari ini. Semoga ilmu bermanfaat bagi kita semua. Cihuy. Oke, satu lagi. Jalan-jalan ke Kota Bandung. Cakep. Cakep. Tidak lupa membeli roti. Artinya. Serangan cyber mari kita cegah bersama-sama agar sistem rumah sakit tetap aman dan terlindungi. Akhir kata, mohon maaf apabila selama memandu acara terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.